الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. Subhanallah, bikin bulu kuduk merinding supporter Cina, Qin Changchong, lantunkan ayat suci Al-Quran dengan fasih di Indonesia. Suasana mendadak hening namun penuh haru di salah satu sudut Bandara Soekarno-Hatta, saat sekelompok supporter asal Cina yang dikenal dengan sebutan Qin Changchong, melantunkan ayat suci Al-Quran dengan fasih dan penuh kehusyukan. Kejadian ini sontak membuat warga sekitar dan para penumpang lain yang menyaksikan, merinding dan takjub. Momen ini viral di media sosial dan menuai pujian dari warganet Indonesia. Kehadiran mereka ke Indonesia sebenarnya adalah untuk mendukung timnas Cina dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi timnas Indonesia yang akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun tidak ada yang menyangka bahwa rombongan supporter tersebut membawa pesan damai dan toleransi yang begitu menyentuh. Salah satu supporter yang diketahui bernama Li Chen, 27, menjadi pusat perhatian ketika ia dengan suara lantang namun lembut melantunkan surah Al-Fatihah dan beberapa ayat dari surah Ar-Rahman. Kami datang bukan hanya membawa semangat kompetisi, tapi juga membawa rasa hormat. Indonesia adalah rumah bagi banyak muslim, dan kami ingin menunjukkan bahwa kami datang dengan damai, ungkap Li Chen kepada awak media yang mewawancarainya usai momen tersebut. Rekaman video Li Chen dan teman-temannya yang ikut melantunkan ayat suci ini langsung menyebar luas di platform seperti TikTok, Instagram, dan X, dulu Twitter, mengundang beragam reaksi. Banyak netizen Indonesia yang memberikan pujian serta menyambut baik sikap dan niat baik para supporter Cina tersebut. Masya Allah, sampai merinding nontonnya, tulis akun Faisal Nugraha di kolom komentar. Ini bukti bahwa sepak bola bisa menyatukan kita dalam damai, tambah akun lainnya. Sementara itu, timnas Indonesia juga telah tiba di Jakarta pada Minggu malam, 1 Juni 2025, usai menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali sejak 26 Mei hingga 31 Mei 2025. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas, terlihat mendampingi para pemain saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kami siap. Latihan di Bali sangat intens dan bermanfaat. Sekarang fokus kami hanya pada satu hal, menang di kandang, ujar Kluivert kepada wartawan. Pemusatan latihan di Bali dianggap strategis karena memberikan suasana kondusif dan jauh dari hiruk-pikuk media ibu kota. Selain itu, Bali dipilih karena iklim dan cuacanya dinilai serupa dengan Jakarta, sehingga pemain lebih mudah beradaptasi menjelang pertandingan. Seluruh pemain dilaporkan dalam kondisi bugar dan semangat juang tinggi. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Jordi Amat, dan Ivar Jenner tampak antusias saat menyapa awak media dan penggemar yang sudah menanti kedatangan mereka. Jelang laga yang sangat dinanti ini, atmosfer di Jakarta semakin memanas. PSSI telah mengonfirmasi bahwa tiket pertandingan telah hampir habis terjual, dan lebih dari 75.000 penonton diprediksi akan memadati SUGBK pada hari haji. Yang menarik, Federasi Sepak Bola Indonesia juga mengimbau para supporter untuk menjaga sikap sportif dan saling menghormati antar pendukung. Tindakan supporter Cina yang melantunkan ayat Al-Quran justru memperkuat pesan damai dan saling menghargai yang ingin ditegakkan melalui ajang sepak bola internasional ini. Kami mengapresiasi semua pendukung, termasuk dari Cina, yang menunjukkan rasa hormat terhadap budaya kami. Sepak bola adalah ajang pemersatu, bukan pemecah belah, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dengan semua perhatian yang tertuju ke laga ini, pertandingan Indonesia versus Cina dipastikan akan menjadi salah satu momen penting tidak hanya bagi sepak bola tanah air, tetapi juga sebagai simbol kekuatan sportivitas, toleransi, dan persaudaraan antar bangsa. Suasana mendadak hening namun penuh haru di salah satu sudut Bandara Soekarno-Hatta, saat sekelompok supporter asal Cina yang dikenal dengan sebutan Qin Changchong, melantunkan ayat suci Al-Quran dengan fasih dan penuh kehusyukan. Kejadian ini sontak membuat warga sekitar dan para penumpang lain yang menyaksikan, merinding dan takjub. Momen ini viral di media sosial dan menuai pujian dari warganet Indonesia. Kehadiran mereka ke Indonesia sebenarnya adalah untuk mendukung timnas Cina dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menghadapi timnas Indonesia yang akan digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun tidak ada yang menyangka bahwa rombongan supporter tersebut membawa pesan damai dan toleransi yang begitu menyentuh. Salah satu supporter
yang diketahui bernama Li Chen, 27, menjadi pusat perhatian ketika ia dengan suara lantang namun lembut melantunkan surah Al-Fatihah dan beberapa ayat dari surah Ar-Rahman. Kami datang bukan hanya membawa semangat kompetisi, tapi juga membawa rasa hormat. Indonesia adalah rumah bagi banyak muslim, dan kami ingin menunjukkan bahwa kami datang dengan damai, ungkap Li Chen kepada awak media yang mewawancarainya usai momen tersebut. Rekaman video Li Chen dan teman-temannya yang ikut melantunkan ayat suci ini langsung menyebar luas di platform seperti TikTok, Instagram, dan X, dulu Twitter, mengundang beragam reaksi. Banyak netizen Indonesia yang memberikan pujian serta menyambut baik sikap dan niat baik para supporter Cina tersebut. Masya Allah, sampai merinding nontonnya, tulis akun Faisal Nugraha di kolom komentar. Ini bukti bahwa sepak bola bisa menyatukan kita dalam damai, tambah akun lainnya. Sementara itu, Timnas Indonesia juga telah tiba di Jakarta pada Minggu malam, 1 Juni 2025, usai menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali sejak 26 Mei hingga 31 Mei 2025. Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas, terlihat mendampingi para pemain saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kami siap. Latihan di Bali sangat intens dan bermanfaat. Sekarang fokus kami hanya pada satu hal, menang di kandang, ujar Kluivert kepada wartawan. Pemusatan latihan di Bali dianggap strategis karena memberikan suasana kondusif dan jauh dari hiruk-pikuk media ibu kota. Selain itu, Bali dipilih karena iklim dan cuacanya dinilai serupa dengan Jakarta, sehingga pemain lebih mudah beradaptasi menjelang pertandingan. Seluruh pemain dilaporkan dalam kondisi bugar dan semangat juang tinggi. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Jordi Amat, dan Ivar Jenner tampak antusias saat menyapa awak media dan penggemar yang sudah menanti kedatangan mereka. Jelang laga yang sangat dinanti ini, atmosfer di Jakarta semakin memanas. PSSI telah mengonfirmasi bahwa tiket pertandingan telah hampir habis terjual, dan lebih dari 75.000 penonton diprediksi akan memadati SUGBK pada hari haji. Yang menarik, Federasi Sepak Bola Indonesia juga mengimbau para supporter untuk menjaga sikap sportif dan saling menghormati antar pendukung. Tindakan supporter Cina yang melantunkan ayat Al-Quran justru memperkuat pesan damai dan saling menghargai yang ingin ditegakkan melalui ajang sepak bola internasional ini. Kami mengapresiasi semua pendukung, termasuk dari Cina, yang menunjukkan rasa hormat terhadap budaya kami. Sepak bola adalah ajang pemersatu, bukan pemecah belah, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dengan semua perhatian yang tertuju ke laga ini, pertandingan Indonesia versus Cina dipastikan akan menjadi salah satu momen penting tidak hanya bagi sepak bola tanah air, tetapi juga sebagai simbol kekuatan sportivitas, toleransi, dan persaudaraan antar bangsa.